Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini kita di Nias, di pedalaman Nias akan membangun rumah pembinaan mu'alaf dan yatim serta musola. Insya Allah ini rumah mu'alaf dan yatim ini akan kita pergunakan untuk anak-anak mu'alaf dan yatim belajar Al-Quran. Di sini nanti akan kita didik mereka tentang ilmu agama nanti. Karena alhamdulillah ada sekitar 179 orang para mu'alaf dan yatim dalam binaan kita. Mereka sangat membutuhkan tempat belajar agama ini dengan layak. Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, ya, dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah masal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati penentu adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa dikatakan nikah masal dengan cara hukum Islam, tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti insya Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berapologetika lagi untuk membahas video yang sudah beredar, yaitu seperti dicuplikan tadi bahwasanya di Pulau Nias itu sudah terjadi pemurtadan ya. Karena Alkitab catat bahwa orang yang keluar daripada kekristenan itu disebut dengan murtad ya, dan dikenal di Indonesia sebagai mu'alaf ya. Jadi masuk ke agama Islam. Nah teman-teman sekalian, kita melihat tadi karena kita dengarkan bahwasanya di Pulau Nias, khususnya di Nias Selatan itu ada pemurtadan ya, ada Islamisasi di sana, dan kita melihat sesuai dengan keterangan tadi ada kurang lebih 100 orang ya yang sudah mu'alaf, yang meninggalkan iman Kristen, dan Alkitab catat bahwa mereka murtad, keluar daripada iman mereka, keluar daripada kepercayaan terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman sekalian, juga strategi yang dilakukan ini saya rasa sangat tidak masuk akal ya, karena hanya karena tidak menikah, hanya karena tidak ada lowongan pekerjaan, ya mungkin masalah ekonomi, sehingga mereka harus menjual iman mereka dan pindah agama teman-teman sekalian. Ini sangat miris sekali. Jadi teman-teman, nanti kita akan nonton videonya secara bersama-sama, secara keseluruhan. Namun alangkah lebih baiknya untuk kita belajar kepada firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat pertama. Firman Tuhan katakan bahwasanya tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah teman-teman sekalian, di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat pertama ini sudah diperingatkan kepada saya dan saudara bahwa di hari-hari kemudian itu, yaitu akhir zaman di mana kita berada saat ini, akan terjadi yang namanya itu pemurtadan. Akan terjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus meninggalkan imannya hanya karena makanan, hanya karena pasangan hidup, dan hanya karena persoalan-persoalan yang lain teman-teman sekalian. Jadi kita tidak perlu kaget dan heran sebenarnya, karena hal ini sudah diperingatkan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah untuk menjaga kepercayaan kita, menjaga iman kita supaya kita tidak goncang. Jangan hanya karena pasangan hidup, hanya karena lowongan pekerjaan tidak ada, lalu dengan mudahnya ya kita menjual iman kita,
menjual agama kita, kepercayaan kita dengan tawaran-tawaran yang tak jelas. Teman-teman, saya sangat sedih ketika mendengarkan bahwa di Nias itu sudah banyak aksi-aksi Islamisasi. Ya, ini mereka buat di pedalaman, ya, khususnya di pulau-pulau. Mereka membuat sebuah peternakan ayam seperti disampaikan tadi, dan juga mereka saat ini sedang membangun tempat pembinaan para mu'alaf di pedalaman, ya, atau di pelosok yang ada di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Teman-teman, ini suatu tugas dan tanggung jawab, ya, saudara-saudari kita yang ada di Nias. Jadi tentu ini merupakan tugas para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang harus lebih aktif lagi dalam pembinaan umat, sehingga tidak lagi bertambah orang-orang yang akan meninggalkan imannya. Jadi teman-teman sekalian, supaya kita mengerti, mari kita langsung saja untuk melihat video yang sudah beredar yang ada berikut. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kita di Nias, di pedalaman Nias, akan membangun rumah pembinaan mu'alaf dan yatim serta musola. Insyaallah ini rumah mu'alaf dan yatim ini akan kita pergunakan untuk anak-anak mu'alaf dan yatim belajar Al-Quran. Di sini nanti akan kita didik mereka tentang ilmu agama nanti. Karena alhamdulillah ada sekitar 179 orang para mu'alaf dan yatim dalam binaan kita. Mereka sangat membutuhkan tempat belajar agama ini dengan layak. Karena mereka tinggal di pedalaman, rumahnya berlantai tanah. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudi kiranya untuk memberikan infak, sedekah dan zakatnya, dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita kenal teman-teman, dan yang kita juga tahu bahwasanya di Pulau Nias itu mayoritas Kristen, dan bisa dikatakan bahwa orang Islam itu sangat sedikit, ya. Mereka hanya ada di kota Gunung Sitoli dan juga di kecamatan Nias Barat, ya. Dan tentunya mungkin di kabupaten lain itu nggak terlalu banyak. Intinya bahwasanya Muslim tidak terlalu banyak di Pulau Nias. Kenapa? Karena dari dulu orang Nias itu taat dalam agamanya dan juga handal, ya, dalam pengajaran-pengajaran kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh pendeta-pendeta asli orang Nias sendiri. Dan mereka mengajarkan kepada firman Tuhan melalui bahasa Nias. Dan teman-teman, pada dasarnya mereka kuat imannya, mereka tahu kepada firman Tuhan, ya. Tapi itu dulu, ya, sekali lagi itu dulu. Sekarang teman-teman sekalian, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena orang-orang Nias pada saat ini kebanyakan mereka tidak setia dalam pengajaran-pengajaran Alkitab, pengajaran-pengajaran firman Tuhan, sehingga dengan gampangnya mereka untuk disesatkan. Teman-teman sekalian, satu bagian lagi firman Tuhan yang akan kita belajar, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, ya, dengan cara yang bagaimanapun. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Teman-teman sekalian, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 ini dijelaskan kepada kita bahwasanya, ya, jangan membiarkan dirimu disesatkan oleh orang, ya, dengan cara apapun. Ya, entah itu mungkin diberikan uang, diberikan lowongan pekerjaan, ya, diberikan pasangan hidup, dan dengan syarat
harus ikut kepada agama mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwasanya jangan biarkan dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun. Sebab sebelum kedatangan Tuhan, yaitu di akhir zaman, itu harus ada yang murtad dulu. Nah teman-teman, jangan sampai kita murtad. Kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak murtad. Nah jadi di sini kita harus tahu bahwa apa yang sedang terjadi di Nias ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya menghimbau kepada saudara-saudari saya yang hamba-hamba Tuhan, yang pendeta, ya, untuk lebih gigih lagi dalam membina umat, mengunjungi umat, memberikan pengajaran-pengajaran lewat seminar-seminar, ya, atau pendalaman Alkitab lah, yang disebut dengan PA. Itu harus diberikan ruang tanya jawab, ya. Artinya khotbah-khotbah yang disampaikan kepada umat, khususnya yang ada di pelosok-pelosok Pulau Nias, harus berisikan tentang iman Kristen, pembelaan iman Kristen, apologetika Kristen. Karena banyak sekali ya orang-orang Kristen yang tidak bisa mengerti tentang imannya. Ketika ditanyakan, ya, coba buktikan di mana Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan, maka kebanyakan tidak ada yang bisa. Dan banyak orang yang tidak bisa membuktikan hal ini, teman-teman sekalian. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada teman-teman hamba Tuhan, mari meningkatkan khotbah yang berisikan apologetika Kristen, sehingga umat mengerti. Dan ketika ada pengaruh-pengaruh dari agama lain, ya tentunya seperti yang kita lihat, yaitu agama Islam yang berencanakan untuk mengislamkan Pulau Nias. Orang Nias tidak mudah untuk dipengaruhi dan tidak mudah untuk digoncangkan. Teman-teman, doa kita kiranya apa yang direncanakan oleh pemimpin-pemimpin agama Islam untuk mengislamkan Pulau Nias itu dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan sampai terjadi hal itu. Ya, kita harus menjaga. Jadi teman-teman, kiranya video dan sharing firman Tuhan yang sudah sampaikan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.